Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim. Saya guru SKI dari MAN 1 Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 dari LPTK UIN Salatiga tahun 2023. Pada hari ini, Kamis 1 Februari tahun 2024, saya akan melangsungkan pembelajaran di kelas 10-2 dengan materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semua ya, sudah sarapan? Belum. Kita sarapan dulu ya. Baik, sudah siap untuk belajar SKI pada hari ini? Ya. Oke, kalau sudah siap, silakan ketuanya dibimbing untuk berdoa. Silakan Mas. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Saya absen dulu ya. Ailen Salsabila, Alif Nur Sehat, Alifa Ramadhani, Anikoh Naili, Ramadan, Asfaliskuna, Atalah. Baik, anak-anakku, untuk menambah semangat dan menambah jiwa nasionalisme kita, pada hari ini, pelajaran ini kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, silakan kita berdiri. Yuk, berdiri. Baik, anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menanyakan apa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin ya. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah dengan jalan damai. Ya, betul
sekali. Ada yang ingin menambahi? Ayo Pak, Ya, silakan Mas. haji wada yaitu haji perpisahan yang dilakukan pada tahun sebelum Hijriah. Ya, haji wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta pengikutnya ya pada tahun 10 Hijriah. Terus sekali. Ada yang masih pengen nambahi? Ayo Pak, Oh ya, silakan Mas. Bapaknya Rasulullah SAW akhir tanggal 12 Rabiul Awal tahun 9 Hijriah dan umur 63 tahun. Ya, wafatnya. Itu tadi beberapa peristiwa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sudah siap? Ya. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk di materi, silakan keluarkan HP-nya. Bapak ingin melakukan tes diagnostik terlebih dahulu ya. Silakan kalian scan barcode-nya ya. Lalu kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam barcode ini. Silakan. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Ayahnya Aisyah. Ya, betul. Terus siapa lagi? Ada yang tahu? Abu Bakar itu siapa? Menantunya siapa? Nah, saya luruskan ya. Bukan menantu, tapi mertuanya Nabi Muhammad. Karena anaknya yang bernama Aisyah itu menikah dengan Nabi Muhammad. Oke, yang tahu lagi? Ya, siapa Mas? Sahabat Nabi. Sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi selama masih muda Nabi Muhammad itu sahabat dekatnya adalah Abu. Terus ada yang tahu bagaimana proses pemilihan Abu Bakar menjadi seorang khalifah? Belum tahu. Oke, nanti kita pelajari bareng-bareng. Terus bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad? Bagaimana strategi dakwah Abu Bakar ketika menjadi seorang khalifah? Tahu. Oke, nanti kita cari tahu ya. Tahu bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kali ini Bapak nanti akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menunjukkan video pembelajaran terlebih dahulu mengenai siapa itu sosok Abu Bakar. Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq menuarah perjalanan umat. Pembahasan ini dilanjutkan dari video sebelumnya, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi masalah yang sangat besar. Bukan hanya siapa pemimpin kita berikutnya, tetapi apa bentuk kepemimpinan kita berikutnya. Perlu diketahui, selain seorang nabi, Muhammad juga seorang kepala negara. Sehingga ketika Rasulullah wafat, rasanya seperti angkatnya orang sepuh sekaligus seorang raja. Beliau tak tergantikan, namun seseorang harus mengambil tempatnya. Siapa yang menjadi menentukan? Mencari sekelompok sahabat telah memilih seorang pengganti untuk Muhammad. Bukan hanya melangkahi alam, tapi bahkan tanpa berkonsultasi dengannya, tanpa memberitahu bahwa Muhammad itu berlangsung. Tentunya, Ali merasa dia pantas mendapatkan pertimbangan yang lebih besar daripada itu. Namun, pada akhirnya Ali mengalah. Dia menerima Abu Bakar sebagai khalifah.
Sebanyak harinya umat bergerak koifa, bergerak sederhana yang artinya wakil. Gelar ini belum ada sebelumnya, sampai diterima dari semua orang di majelis sebelumnya. Namun tidak semua orang hadir di masjid atau pertemuan itu. Salah satu kandidat utama untuk peran pengganti tersebut bahkan tidak mendengar bahwa masalah itu sedang dibahas. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, sedang memandikan jasad Nabi ketika para ketua itu bertemu. Pada saat ia mendengar sesuatu tentang pengangkatan khalifah, keputusan telah dibuat. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Ali. Dalam bulan-bulan terakhir kehidupan Ali merasa sepertinya dirinya adalah penerus Nabi. Tidak perlu ada pembahasan, karena ia berdiri paling dekat dengan Nabi dalam segala hal. Meski Nabi tidak mempunyai anak yang hidup sampai dewasa, Nabi memiliki beberapa saudara sepupu. Tapi Ali istimewa karena ayahnya Abu Thalib telah menghabisi Muhammad dan mengangkatnya sebagai anak, yang pada dasarnya membuat. Baik, anak-anakku, dari video yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira kalian sudah paham apa belum? Sudah paham tapi sedikit. Oke, nah nanti Bapak jelaskan ya, gimana cerita lengkapnya ya. Siapa itu Abu Bakar, bagaimana proses dia menjadi seorang khalifah, terus bagaimana strateginya dalam berdakwah membesarkan agama ya. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada yang masih ingat bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah? Melalui apa? Siapa yang bermusyawarah? Para kaum muhajirin dengan ya, benar sekali. Jadi peristiwa ini dimulai ketika wafatnya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat di tempatnya Saqifah Bani Sa'idah, ya, Saqifah Bani Sa'idah, ini berkumpul orang-orang dari suku Ansor. Jadi orang Ansor berkumpul di sini. Tujuan berkumpulnya apa? Mereka ya bermusyawarah mencari pengganti Nabi Muhammad. Nah, di dalam musyawarah ini orang Ansor hampir saja memutuskan bahwasanya Sa'ad bin Ubaidah ini menjadi pengganti dari Nabi Muhammad. Siapa Sa'ad ini? Sa'ad adalah orang Ansor ya. Beliau adalah ketua suku Khazraj ya. Jadi orang ternama pada orang Khazraj ini yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Nah, tetapi peristiwa ini kemudian diketahui oleh orang-orang Muhajirin. Kemudian datanglah orang Muhajirin, ada 3 orang. Yang pertama Abu Bakar, terus siapa lagi? Umar. Satu lagi siapa? Abu Ubaidah. Nah, ini orang muda datang ke tempatnya Saqifah Bani. Nah, melihat musyawarah itu kemudian mereka bertanya, ini sedang apa? Ya, jawab orang-orang Ansor, kita lagi musyawarah mencari pengganti dari Nabi Muhammad. Kita sudah memutuskan bahwasanya yang menggantikan Nabi Muhammad adalah Sa'ad bin Ubaidah. Alasannya karena orang Ansor lah yang
sudah banyak membantu Nabi Muhammad ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah. Nah, tetapi pendapat ini disanggah oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan bahwasanya sebenarnya seharusnya yang pantas menggantikan Rasulullah adalah orang-orang dari Muhajirin. Kenapa bisa demikian? Karena orang Muhajirinlah yang sudah menemani Nabi Muhammad ketika masa-masa susah di Mekah. Selama berapa tahun? 13 tahun ya, menemani masa-masa susah selama di Mekah 13 tahun. Dan orang Muhajirinlah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Kemudian Abu Bakar beliau menunjuk orang sebelahnya, ini saya ada Umar, ini ada Ubaidah. Ya, silakan kalian pilih ya, satu di antara dua orang ini. Kemudian Umar menolaknya. Ya. Maaf Abu Bakar, saya tidak pantas. Yang lebih pantas menjadi orang khalifah adalah Abu Bakar. Baik, lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar selama beliau menjabat sebagai seorang khalifah? Ya. Ada tiga hal, tiga strategi dakwah oleh Abu Bakar. Yang pertama apa? Memerangi orang-orang murtad. Memerangi orang-orang. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad itu ternyata banyak orang-orang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam. Ya. Mereka beranggapan bahwasanya baiat saya, perjanjian saya itu sama Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, maka ya gugurlah ya kewajiban saya ya untuk patuh kepada agama. Nah, efek dari peristiwa tersebut kemudian banyak dari orang-orang yang keluar dari Islam ini tidak mau membayar zakat, tidak mau patuh terhadap Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar menyikapinya ya dengan memerangi atau mengajak kembali orang-orang yang murtad ini untuk masuk kembali pada agama Islam. Diajak secara baik-baik ya untuk kembali. Kalau tidak mau kembali, maka jalan terakhir adalah dengan cara peperangan. Nah, ada 4 orang. Jadi biasanya para orang murtad ini, para orang yang keluar dari agama Islam ini, mereka kemudian mencari nabi baru. Pada masa Nabi Muhammad terdapat 4 orang yang mengaku sebagai nabi. Siapa mereka? Aswad Al-Ansi. Yang kedua, Laihat bin Al-Khawailid ya. Yang ketiga ada siapa? Malik bin Umairah. Dan Malik bin. Yang keempat ada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Ini 4 orang yang mengaku sebagai nabi ya. Nabi palsu. Nah, di antara 4 orang ini yang paling banyak pengikutnya adalah Musailamah Al-Kadzab. Dia Abu Bakar memerintahkan panglima perangnya yang bernama siapa? Khalid bin Walid ya, untuk memerangi keempat nabi palsu.
Sampai sini paham? Baik, yang kedua, strateginya apa yang kedua? Membaca Al-Quran. Nah, jadi ketika Abu Bakar melakukan perang terhadap nabi-nabi palsu, perang Yamamah, ternyata pada peperangan itu banyak sekali para hafid, para orang penghafal Al-Quran yang meninggal dalam peperangan itu. Nah, ini menjadi persoalan serius yang kalau dibiarkan terus, maka Al-Quran ini tidak akan bisa diwariskan oleh orang-orang Islam selanjutnya. Kemudian Umar di usul kodifikasi Al-Quran ini diawali oleh Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, ini sebaiknya kita lakukan kodifikasi Al-Quran, ya, menyusun Al-Quran dalam satu mushaf. Karena pada masa ini Al-Quran tersebar kemana-mana. Ada yang ditulis di lapang kurma, ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di atas batu. Maka ini terpecah kemana-mana. Hal ini menyulitkan orang untuk belajar Al-Quran. Nah, kemudian Umar meminta kodifikasi Al-Quran kepada Abu Bakar. Ini harus disusun Al-Quran Abu Bakar. Tapi Abu Bakar awalnya beliau menolaknya, ditolak oleh Abu Bakar. Kenapa ditolak? Karena hal itu tidak dicontohkan ketika Rasulullah masih hidup. Tidak ada, Rasulullah tidak mencontohkan pembukuan Al-Quran. Tapi ini kalau tidak dibukukan, ini tidak akan bisa dipelajari oleh anak cucu kita. Nah, atas pertimbangan itu kemudian Abu Bakar menyetujui usulan, ya, setujui usulannya. Oke, kalau memang alasannya begitu, maka kita lakukan, ya, pembukuan Al-Quran. Lalu siapa yang akan memimpin proyek ini, ya, proyek pembukuan Al-Quran, ya? Yang memimpin adalah Zaid bin Sabit, ya. Beliau adalah ketika Nabi masih hidup, beliau yang menulis Al-Quran, ya. Wahyu turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad disampaikan kepada Zaid bin Sabit, dihafalkan, lalu ditulis. Ini memang benar-benar orang yang ahli di dalam Al-Quran pada masanya. Ini ditulis, kemudian disusun, setelah selesai, kemudian diberikan kepada Abu Bakar, disimpan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar meninggal, dikasihkan ke Umar, setelah Umar kemudian dikasihkan kepada Hafsah binti Umar, ya. Ini jasa yang kedua dari Khalifah Abu. Yang ketiga adalah perluasan wilayah. Jadi Abu Bakar tidak hanya menyebarkan Islam di Mekah dan Madinah saja, tapi Abu Bakar, ya, menyebarkan agama Islam ke sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok diskusi, ya. Nanti silakan kalian diskusikan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar selama beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Ya. Catat, ya. Kemudian nanti kita presentasikan. Oke, silakan bentuk kelompok, ya, sesuai dengan gaya belajar kalian. Yuk, bentuk kelompok. Silakan.
berdiri presentasi apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Maulana, saya dari kelompok 1 ini menampilkan hasil diskusi kami. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, banyak suku Arab yang sebelumnya memeluk Islam kembali menyatakan kemerdekaan mereka dan menolak membayar zakat. Abu Bakar menganggap tindakan ini sebagai tindakan mutlak dan melanggar kewajiban agama. Yang memutuskan untuk menghadapi pemberontakan ini dengan tindakan tegas. Beberapa suku yang memberontak kemudian dikenal sebagai murtadun atau orang-orang murtad. Perang ini dikenal sebagai nama Ridwan atau perang melawan murtad. Perang ini yang berlangsung sekitar tahun 622 sampai 623 Masehi. Selanjutnya yang akan mempresentasikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar selama menjabat sebagai seorang khalifah adalah kelompok 2. Kelompok 2 silakan lakukan presentasi. Saya Cinta dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan model perang lidah banyak menghafal Al-Quran atau Qori yang terlibat dalam pertempuran tewas. Hal ini membuat Abu Bakar merasa perlu untuk mengumpulkan dan menyusun secara tertulis seluruh teks Al-Quran yang telah diajarkan oleh para sahabat agar tidak ada yang hilang. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai penulis dari Qori Al-Quran. Untuk melakukan tugas tersebut, Zaid bertugas mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafalkan oleh para sahabat dengan dalam berbagai dan menulisnya dalam satu mushaf atau kitab suci. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri plus untuk kelompok 2. Perkenalkan, saya Sanur Amalia dari kelompok 3 akan mempresentasikan isi diskusi kelompok kami. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq, perluasan wilayah, penaklukan Islam. Pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid melancarkan kampanye pendidikan di wilayah Islam. Pertempuran ini seperti Battle of Trench dan Battle of River dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memperluas wilayah Islam ke arah timur. Menaklukkan Mesopotamia, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid dan tentara Muslim yang lain berhasil menaklukkan wilayah Mesopotamia yang mencakup kota-kota seperti Riyadh dan Anbar. Penaklukan Islam melanjutkan ekspansi ke arah barat, menaklukkan wilayah Syam yang mencakup kota-kota seperti Damaskus dan Aleppo. Penaklukan Yaman, ekspansi wilayah juga terjadi di wilayah Yaman yang berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 3. Baik anak-anakku, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran. Kira-kira dari apa yang kita pelajari hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita peroleh, ya? Nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Ada bisa menyimpulkan? Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam, terjadi penyebaran agama Islam melalui serangkaian peristiwa penting. Beberapa kesimpulan dari penyebaran Islam pada masa Abu Bakar adalah: 1. Kampanye melawan murtad. Yang kedua adalah ekspansi ke timur dan barat. Ketiga, penaklukan wilayah-wilayah penting seperti Aleppo dan Damaskus. Keempat, pembentukan basis kekhalifahan. Dan kelima adalah penyusunan Al-Quran. Baik, ya, terus sebelum Bapak akhiri, silakan di sini ada assessment. Ya, Bapak ingin buat assessment, silakan barcode yang ada di sini kalian scan, lalu kalian jawab pertanyaannya, ya. Jawab dengan sebenar-benarnya. Ya, silakan. Terlihat. Baik, anak-anakku, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ada pertanyaan enggak? Ya. Sudah paham semua ya? Oke, kalau paham, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
dibaca materinya, dipahami, nanti kita diskusikan bareng-bareng pada minggu depan. Baik, begitu